Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan saya, semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin Allahumma amin. Sahabat beriman rahimakumullah, selama berpuasa, seorang muslim dilarang untuk mengkonsumsi makanan dan minuman. Hal ini terkadang membuat seseorang menjadi lemas, dan biasanya mereka memutuskan untuk tidur seharian saat berpuasa Ramadan. Orang yang tidur sepanjang hari, puasanya tetap sah, tapi hukumnya makruh karena tidak sesuai dengan tujuan puasa, yaitu meningkatkan ketakwaan kepada Allah dengan memperbanyak beribadah kepadanya selama berpuasa. Tidur bukanlah perkara yang membatalkan puasa. Dengan demikian, puasanya tetap sah, hanya saja dia tidak menjalankan adab berpuasa, sehingga berpotensi kehilangan pahala. Imam Al-Ghazali menjelaskan dalam kitab Ihya Ulumuddin, juz 1 halaman 246. Sebagian dari tata krama puasa adalah tidak memperbanyak tidur di siang hari, hingga seseorang bisa merasakan lapar dan haus, dan merasakan lemahnya kekuatan. Dengan demikian, hatinya akan menjadi jernih. Ada sebuah hadis yang cukup populer di tengah-tengah masyarakat tentang tidurnya orang berpuasa. Hal ini membuat banyak orang menjadikannya sebagai pembenaran untuk memperbanyak tidur di bulan Ramadan karena menganggap dihitung sebagai ibadah. Salah satu hadis yang paling sering disebutkan adalah hadis riwayat Imam Al-Baihaqi. Naumus shaimi ibadatun wa sumtuhu tasbihun wa amaluhu mudha'afun wa du'auhu mustajabun wa dhanbuhu maghfurun. Tidurnya orang yang berpuasa adalah ibadah. Diamnya adalah tasbih. Amal ibadahnya dilipat gandakan. Doanya dikabulkan dan dosanya diampuni. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dalam kitab Syu'abul Iman, juz 3 halaman 1437. Imam Al-Hafidh Al-Iraqi dan Syekh Al-Albani mendhaifkan hadis ini. Terdapat juga riwayat lain yang senada dengan hadis tersebut. As-shaimu fi ibadatin wa in kana raqidun ala firasyih. Orang yang berpuasa itu senantiasa dalam ibadah meskipun sedang tidur di atas ranjangnya. Hadis-hadis tersebut sering digunakan oleh sebagian orang sebagai alasan untuk tidur seharian dan tidak melakukan aktivitas apapun sepanjang hari. Padahal hal itu tidak benar, karena salah satu adab dalam menjalankan puasa adalah tidak terlalu banyak tidur pada siang hari, sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Al-Ghazali. Tidurnya orang yang berpuasa adalah ibadah. Maksud hadis ini adalah orang yang tidur dalam keadaan berpuasa, puasanya dihukumi sah meskipun tidurnya seharian penuh. Karena tidurnya orang puasa itu dihukumi sebagai ibadah puasa. Bukan berarti tidurnya dihitung sebagai ibadah tersendiri. Dan tidak setiap tidur orang yang berpuasa itu bernilai ibadah. Misalnya tidur karena malas, tidur karena kekenyangan setelah sahur, dan tidur karena tidak ingin beraktivitas. Ketiganya ini tidak bernilai ibadah, bahkan bisa dinilai sebagai tidur yang tercela. Tidur bisa bernilai ibadah jika diniatkan sebagai sarana penunjang ibadah. Misalnya, seseorang tidur karena khawatir tidak kuat puasa, sehingga dikhawatirkan berbuka sebelum waktunya.
atau tidur siang untuk mengistirahatkan tubuh agar kuat dalam beribadah di malam harinya. Dalam kitab Ittihaf Sadat Al-Muttaqin dijelaskan bahwa tidur dapat bernilai ibadah bila dilakukan dengan tujuan agar tubuh lebih siap untuk melaksanakan kegiatan ibadah lainnya. Tidurnya orang yang berpuasa adalah ibadah, nafasnya adalah tasbih, dan diamnya adalah hikmah. Hadis ini menunjukkan bahwa meskipun tidur merupakan inti dari kelalaian, namun setiap hal yang dapat membantu seseorang melaksanakan ibadah, maka juga termasuk ibadah. Syekh Nawawi Al-Bantani mengatakan, hadis tidurnya orang yang berpuasa adalah ibadah. Ini berlaku bagi orang berpuasa yang tidak merusak puasanya, misal dengan perbuatan ghibah. Tidur meskipun merupakan inti kelalaian, namun akan menjadi ibadah jika dapat membantu pelaksanaan ibadah. Dengan demikian, tidur pada saat berpuasa dapat disebut ibadah jika memenuhi syarat, yaitu tidak dimaksudkan untuk bermalas-malasan dan tidak mencampuri ibadah puasanya dengan melakukan perbuatan maksiat. Sahabat beriman rahimakumullah, mari kita jadikan bulan Ramadan ini sebagai kesempatan yang baik untuk memperbanyak amal kebaikan, bukan untuk bermalas-malasan. Wallahu a'lam bishawab.